Siapa sebenarnya Martin Luther King Jr.? Menarik. Ayo kita bahas. Martin Luther King Jr. lahir pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia. Orang tuanya adalah pendeta yang bernama Martin Luther King Sr. Senior kali ya maksudnya SR ini. Dan Alberta Williams King. Ia tumbuh di keluarga yang sangat religius dan lingkungan yang sangat diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki kulit yang berbeda. Sejak kecil, Martin Luther King sudah memahami realitas segregasi di Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pendeta dan dari sana King belajar nilai-nilai agama yang mendasar pandangannya tentang keadilan dan kasih sayang. Martin Luther King menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak dini. Ia menyelesaikan pendidikan sosiologi di Morehouse College, lalu melanjutkan ke Crozer Theological Seminary di Pennsylvania dan meraih gelar PhD dalam teologi sistematika dari Universitas Boston pada tahun 1955. Selama masa pendidikan, ia terinspirasi oleh ajaran Mahatma Gandhi tentang perlawanan tanpa kekerasan. Dia menikah dengan Coretta Scott pada tanggal 18 Juni 1953 dan diberikan 4 orang anak, yaitu Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter King, dan Bernice King. Pada tahun 1955, terjadi sebuah insiden diskriminasi yang menjadi pemicu pemboikotan bus Montgomery. Rosa Parks adalah seorang wanita Afrika Amerika. Ia ditangkap karena dia tidak memberikan kursi kepada seorang laki-laki berkulit putih di bus. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang segregasi rasial yang berlaku di Montgomery, Alabama. Pada masa itu, peraturan kota mengharuskan orang kulit hitam untuk duduk di bagian belakang bus dan menyerahkan kursi mereka kepada penumpang kulit putih jika diperlukan. Setelah penangkapan Parks, E.D. Nixon, ketua cabang NAACP setempat, bersama dengan Martin Luther King Jr., dan aktivis lainnya segera merencanakan aksi boikot sebagai bentuk protes. Boikot resmi dimulai pada tanggal 5 Desember 1955 bersama dengan hari persidangan Rosa Parks. Para pemimpin komunitas mengorganisir boikot tersebut dengan cara membagikan selembaran kertas dan ajakan-ajakan di gereja untuk tidak menggunakan bus sebagai bentuk protes kebijakan diskriminatif tersebut. Boikot ini berlangsung selama lebih dari 1 tahun dan menjadi salah satu tonggak awal gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Sebagian besar penumpang bus adalah orang kulit hitam, sehingga boikot tersebut memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan pada sistem transportasi kota. Akhirnya, pada tanggal 13 November 1956, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa undang-undang segregasi rasial dalam transportasi umum adalah hal yang tidak konstitusional. Sehingga boikot secara resmi berakhir pada tanggal 20 Desember 1956. Pada tahun 1957, Martin Luther King Jr. mendirikan Southern Christian Leadership Conference, sebuah organisasi yang mempromosikan perjuangan hak-hak sipil melalui aksi damai. Puncak perjuangannya terjadi pada tanggal 28 Agustus 1963. Puncak dari perjuangannya terjadi pada tanggal 28 Agustus 1963. Saat itu, Martin Luther King memimpin March on Washington for Jobs and Freedom. March on Washington for Jobs and Freedom adalah suatu pawai dan aksi damai yang bertujuan untuk menuntut penghapusan diskriminasi. Ide untuk mengadakan pawai ini pertama kali dicetuskan oleh Philip Randolph, seorang pemimpin buruh dan aktivis hak sipil pada tahun 1940-an. Randolph berencana untuk mengorganisir demonstrasi besar di Washington DC untuk menuntut penghapusan diskriminasi dalam industri, pertahanan, dan militer Amerika Serikat.
Meskipun rencana tersebut dibatalkan setelah Presiden Franklin D. Roosevelt menandatangani eksklusif pemerintah 8802 yang melarang diskriminasi rasial di industri pertahanan, gagasan tersebut tetap hidup dalam benak para aktivis hak sipil. Pada awal 1960, dengan meningkatnya ketegangan rasial dan berbagai aksi protes yang terjadi di seluruh negeri, termasuk boikot bus dan demonstrasi di Birmingham, Randolph kembali menghidupkan ide pawai tersebut. Ia bekerja sama dengan Roy Wilkins dari NAACP dan tokoh-tokoh lain untuk melancarkan March on Washington dalam waktu kurang dari 3 bulan. Mereka berhasil mengorganisir pawai yang diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 250.000 orang. Dokumen perencanaan pawai mencakup tujuan-tujuan spesifik, seperti tuntutan untuk pekerjaan yang adil, hak-hak sipil, dan pengesahan RUU Hak Sipil yang sedang diproses di Kongres. Pawai ini juga menjadi ajang berbagai macam kelompok untuk bersatu dalam perjuangan melawan ketidakadilan diskriminasi dalam ekonomi. Pada hari pelaksanaannya, lebih dari 250.000 orang berkumpul di National Mall di Washington DC, menjadikannya salah satu aksi unjuk rasa terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pawai dimulai di Monumen Washington dan berakhir di Lincoln Memorial, tempat Martin Luther King menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal yang berjudul I Have a Dream. I have a dream that one day. Dalam pidatonya, Martin Luther King menyerukan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang tanpa memandang warna kulit. Pawai ini tidak hanya menjadi simbol perjuangan hak sipil, tetapi juga mendorong Presiden John F. Kennedy dan Kongres untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam mengesahkan RUU Hak Sipil pada tahun 1964. Dan pada tahun yang sama, Martin Luther King Jr. dianugerahi hadiah Nobel atas upayanya melawan ketidakadilan dengan cara damai. Namun, perjuangannya tidak pernah mudah. Ia sering menghadapi ancaman, ditangkap, bahkan mendapatkan kritikan oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan visi dan metodenya. Pada 4 April 1968, Martin Luther King berada di Memphis untuk mendukung aksi mogok kerja sanitasi Afrika Amerika. Martin Luther King ditembak mati oleh James Earl Ray, agak susah ya spellingnya, saat berdiri di balkon Lorraine Motel. Pembunuhan ini memicu kerusuhan besar di berbagai kota di Amerika Serikat dan meninggalkan duka yang sangat mendalam. Meski hidupnya berakhir tragis, warisan Martin Luther King Jr. tetap hidup hingga kini. Ia dikenang sebagai pejuang kemanusiaan yang memperjuangkan kesetaraan dengan cara damai. Hari Martin Luther King diperingati pada Senin ketiga bulan Januari, menjadi pengingat akan pentingnya keadilan sosial dan persatuan manusia tanpa memandang warna kulit dan ras. Kisah Martin Luther King ini mengajarkan kita bahwa perubahan diawali dari keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. I hope you enjoy. Dan dukung terus channel ini. Terima kasih. Saya Anton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.